Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, orang yang mengasihi sesamanya tidak bisa tinggal diam. Tidak bisa orang mengasihi tetapi tidak mau berbuat apa-apa. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, Tuhan Yesus menyampaikan hal ini. Sekali lagi, kalau orang mau mengasihi sesamanya, dia tidak bisa tinggal diam. Nah, dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus bercerita begini. Ada seorang yang kaya, bajunya bagus, dan setiap hari ia berpesta, makan, dan makanannya berlimpah-limpah. Nah, suatu kali ketika orang kaya ini sedang berpesta di dalam rumahnya, di pintu gerbangnya, di depan rumahnya, ada seorang yang miskin. Badannya kurus kering, dan kemudian dia duduk di situ sambil melihat ke dalam rumah orang kaya itu. Sambil berharap dan membayangkan kalau ada orang dari dalam rumah yang mengambil remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu, lalu memberikan kepadanya. Itu sudah cukup untuk mengisi perutnya, dan itu sudah cukup untuk membuatnya gembira. Tetapi ia hanya dapat melihat ke dalam rumah itu. Dan ternyata yang datang bukan pelayan rumah yang membawa makanan, yang membawa minuman untuk dia, bukan. Tetapi yang datang adalah anjing. Datang lalu menjilati borok orang miskin itu. Dan tidak lama kemudian pengemis itu mati dan orang kaya itu juga mati. Dan ternyata keduanya mengalami nasib yang berbeda. Lazarus yang miskin itu sekarang tinggal bersama dengan Abraham dalam kebahagiaan di surga. Sedangkan orang kaya itu ada di dalam api yang menyala-nyala. Dia menderita di situ. Dan ketika orang kaya itu melayangkan pandangannya jauh ke atas, dia melihat Lazarus bersama dengan Abraham. Lalu dia meminta kepada Abraham supaya Abraham menyuruh Lazarus membawa air untuk dia. Tujuannya apa? Untuk melegakan dahaganya. Karena rupanya di dalam api itu dia kehausan, kepanasan, dan sangat menderita. Tetapi kemudian Abraham menolak untuk memenuhi permintaan orang itu. Abraham berkata, waktu di dunia dulu kamu sudah menerima kelimpahan. Sedangkan Lazarus kurang terus. Bahkan dia kelaparan. Sekarang kamu harus menghadapi situasi yang seperti ini dan kamu hanya bisa menerimanya. Setelah mendengar jawaban Abraham itu, kemudian orang kaya itu minta hal yang lain lagi kepada Abraham. Dia minta supaya Bapak Abraham menyuruh Lazarus pergi ke rumahnya, menemui saudara-saudaranya, dan mengingatkan saudara-saudaranya supaya mereka hidup baik, hidup benar, sehingga nantinya setelah mati tidak mengalami penderitaan seperti dia. Tetapi Abraham pun tidak memenuhi permintaan dia. Abraham berkata begini, Musa sudah menulis semua yang diperlukan supaya orang tidak jatuh ke dalam penderitaan seperti yang kamu alami. Harusnya mereka membaca tulisan-tulisan
kitab-kitab yang memuat ajaran Musa. Itu sudah cukup. Tapi orang kaya itu belum selesai. Bapak Abraham, ya memang ada tulisan dari Musa. Tetapi kalau ada orang yang datang dari dunia orang mati, pastilah saudara-saudaraku akan lebih berhati-hati. Tetapi Abraham kemudian justru menjawab, kesaksian Musa saja tidak mereka dengarkan. Kalaupun ada orang mati yang datang menjumpai mereka, mereka tetap tidak akan bisa diingatkan, diyakinkan, supaya hati-hati dalam menjalani hidup, supaya tidak mengalami penderitaan sesudah kematian. Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang ditulis di dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31 ini mengingatkan bagaimana orang selama hidup di dunia perlu menjalani kehidupan dengan hati-hati. Hal yang sangat menonjol yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini adalah tentang mengasihi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Orang kaya itu punya banyak makanan. Di depan rumahnya ada orang yang kelaparan. Kalaupun orang kaya itu memberikan sedikit makanannya, sebenarnya tidak ada yang berkurang dari kekayaannya. Hanya sedikit yang dia berikan. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Yang ditolong ada di depan rumahnya. Sarana untuk menolong ada padanya. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Ini kesalahan yang dilakukan oleh orang kaya itu. Dan belajar dari kesalahan orang kaya itu, kita diingatkan. Perhatikan siapa yang perlu kita bantu, siapa yang perlu kita kasihi, dan jangan khawatir. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan untuk menolong sesama kita, untuk mengasihi sesama kita. Seorang murid Yesus tidak bisa hanya tinggal diam. Tidak bisa ia hanya mengatakan kasihi sesamamu, kasihi sesamamu. Tidak bisa dia hanya mengingat, ya saya pernah mendengar Tuhan mengingatkan supaya saya mengasihi sesama. Itu tidak cukup. Seorang yang mengikuti Yesus, seorang yang menyebut diri sebagai murid Yesus, dipanggil untuk mengasihi sesamanya. Siapa yang harus dikasihi? Tuhan akan menunjukkan, bahkan mendatangkan orang untuk dikasihi. Dan kemudian, jangan lupa, Tuhan pasti juga memberikan kepada kita fasilitas dan semua yang diperlukan untuk melakukan kehendak-Nya, untuk mengasihi sesama. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.